Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal membahas salah satu film yang berjudul Marauders. Film ini bercerita tentang sebuah bank yang dilanda perampokan brutal. Lantas, ketika ditelusuri apa motif dari perampokan, semua bukti tersebut menggiring kepada sang pemilik bank. Akan tetapi, ketika sekelompok agen FBI menggali lebih dalam, perampokan tersebut ternyata menyimpan sebuah konspirasi yang lebih besar datang dari masa lalu seorang perampok. Penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali di mana beberapa perampok bertopeng tengkorak sedang bersiap-siap hendak merampok sebuah bank di tengah kondisi kota yang sedang hujan. Saat itu terlihat keadaan bank sedang banyak pengunjung. Seorang manajer bank yang bernama Hutchinson nampak sedang melayani seorang kliennya. Namun ketika mempersilahkan klien itu untuk cabut, tiba-tiba dia melihat salah satu perampok bertopeng telah berada di depannya dan langsung menembak Hutchinson. Beruntung dia tak langsung mati, namun sesegera mungkin para perampok itu melancarkan aksi mereka. Terlihat cara mereka perampok juga terbilang sangat keras dan kasar. Dan setelah beres mengambil uang di berangkas, Hutchinson pun dibunuh tepat di depan kamera CCTV. Tak lupa perampok juga memasang bom waktu yang akan meledak 15 menit kemudian, sehingga tak boleh ada yang melaporkan kejadian ini kepada polisi. Scene kemudian berlanjut di mana terlihat Tuan Hubert atau sang pemilik bank yang baru saja dirampok itu sedang melakukan meeting dengan para bos-bos lainnya. Namun sesaat kemudian Hubert diberitahu oleh seorang karyawannya bahwa ada telepon masuk dari seorang bernama Dagley. Sedangkan di depan bank sendiri terlihat seorang detektif senior FBI baru saja muncul. Dia bernama Jonathan. Jonathan kala itu langsung mencari tahu motif dan juga waktu perampokannya berapa lama. Tak lupa juga dengan bagaimana cara mereka merampok bank. Kala itu diketahui juga kalau bom waktu yang digunakan oleh para perampok ternyata bukanlah bom sungguhan. Dan lagi barang bukti tersebut telah dibawa oleh salah satu petugas kepolisian yang sampai sekarang telah hilang kabar. Di samping itu terlihat beberapa anggota kepolisian sedang berusaha untuk meringkus beberapa gembong narkoboy yang sedang berpesta. Tentu saja penggerebekan polisi itu berjalan dengan lancar dan sangat mudah. Kembali lagi pada para agen FBI yang sedang menginvestigasi perampokan. Salah satu agen FBI bernama Stock menjelaskan kalau orang-orang yang merampok Bank Hubert adalah orang-orang brutal, profesional, namun tampak juga sangat pribadi. Lalu Jonathan pun lagi-lagi meminta agar barang bukti yang ada di TKP terkhusus bom waktu bohongan itu segera diambil dari seorang polisi bernama Mims. Di situ juga terdapat seorang agen FBI yang baru saja dipindahkan dan ikut serta dalam kasus ini. Dia bernama Wells. Diketahui skills dan kemampuannya melebihi rata-rata, atau dalam kata lain dia adalah seorang pasukan khusus. Lalu Jonathan pun langsung membawa Wells ke ruangannya dan mengetes apakah Wells gemar berbohong atau tidak. Setelah itu Jonathan mendapatkan telepon dan diberitahu kalau istri dari Hutchinson baru saja tiba di rumah sepulang liburan. Dan tidak ada satupun yang memberitahu soal suaminya yang telah mati. Sehingga mereka berdua segera berangkat. Sesamanya di kediaman Hutchinson, Jonathan dan Wells langsung dipersilahkan masuk. Tanpa basa-basi Jonathan langsung memberitahu kalau suaminya telah mati. Sontak wanita tersebut langsung menangis dan kebingungan. Lalu ketika mereka berdua masuk ke dalam mobil, Wells menceritakan hasil dari observasinya secara diam-diam yang terlihat kurang natural tadi. Diketahui kalau Hutchinson adalah satu-satunya yang mencari nafkah. Namun Jonathan juga memberitahu kalau istri Hutchinson nampak tak kaget melihat kedatangan mereka. Tak lama Jonathan mendapatkan telepon kembali bahwa Mims telah berada di kantor kepolisian setelah aksi penggerebekan bandar narkoboy di awal film. Singkat cerita, setelah datang ke kantor polisi dan menggali informasi tentang sidik jari siapa yang ada di bom waktu bohongan itu, lalu ternyata sidik jari tersebut bukanlah milik seseorang yang hidup atau pelaku perampokan, melainkan dari seseorang yang telah mati sejak lama. Dari situ Jonathan menyadari kalau para perampok memang sengaja melakukan itu untuk mengulur waktu, agar para perampok bisa kabur terlebih dahulu. Lalu setelah dari sana, Jonathan dan agen FBI lainnya kembali berkumpul.
Mereka berdiskusi dan mencari alasan kenapa sidik jari orang yang sudah mati ada di sana. Dari situ kita dapat mengambil kesimpulan kalau ternyata sidik jari tersebut milik seorang agen khusus bernama TJ. Disinyalir kematian TJ disebabkan karena perseteruan antara Hubert dan adiknya yang bernama Alex. Kemudian mereka pun mendapatkan kesimpulan kalau Hubert dan adiknya Alex memiliki latar kehidupan yang cukup kontras alias berbeda. Padahal mereka saudara sekandung. Alex menjadi seorang militer, sedangkan Hubert adalah seorang pebisnis kaya raya. Selepas rapat, Jonathan pun datang ke suatu kafe dan memesan segelas wine. Namun, wine tersebut tak dia minum. Jonathan justru hanya melihat dua pasangan muda dan tersenyum. Diketahui istri dari Jonathan telah tiada akibat dibunuh saat Jonathan sedang bertugas. Di samping itu, salah seorang agen FBI yang bernama Cash mendatangi rumah istri TJ. Diketahui kalau sahabat TJ sering mendatanginya ke rumah untuk memberi uang. Namun di samping itu terlihat seorang manajer bank yang bernama Tegan saat hendak pergi ke bank, lantas tiba-tiba di mobilnya sudah berada dua orang perampok bertopeng seperti biasa. Lalu salah satu perampok menyampaikan lewat sebuah rekaman suara kalau Tegan harus membuka brankas bank, karena hanya dia yang bisa melakukannya. Agar Tegan tak melakukan gerakan tambahan, maka perampok akan menyekap keluarga Tegan sebagai umpannya. Tegan juga diberikan sebuah alat yang membuat para perampok tetap mengetahui segala gerak-gerik Tegan. Lantas sesampainya di bank, Tegan berjalan masuk dengan penuh ketegangan dan kehati-hatian. Tegan lalu menyuruh agar seluruh karyawannya pergi membeli kopi juga mengambil istirahat. Lalu setelah kosong barulah Tegan memasuki brankas dan membuka salah satu brankas tersebut. Tak lama dari situ para perampok pun berdatangan. Tentu saja ketika para karyawan kembali, perampok bertopeng langsung menghabisi kepala keamanan yang ada di sana. Namun aksi mereka kali ini nampak agak sopan, karena perampok sempat menolong orang keamanan yang tadi tertembak. Lalu setelah mengambil beberapa uang kepokan dan juga mengambil sebuah surat yang berada di dalam brankas, tak lama tangan kanan Hubert yang bernama Dagley tiba-tiba melewat ke depan bank. Tentu saja salah satu perampok langsung mendatanginya dan melemparkan bom ke dalam mobilnya. Hingga Dagley pun tewas ditusuk oleh perampok tersebut. Singkat cerita, setelah aksi perampokan itu selesai, terlihat FBI dan para polisi pun berdatangan untuk mengolah TKP. Terlihat Jonathan dan Wells juga ada di sana. Tapi di sisi lain, Hubert yang mengetahui kalau tangan kanannya telah mati terbunuh, sontak sangat kesal hingga memecahkan kaca meja. Sementara nasib Tegan kali ini berhasil selamat dari ancaman para perampok. Keluarganya juga diberitahu telah selamat dari ancaman. Namun Jonathan jadi memiliki pertanyaan, apa yang Tegan lakukan di brankas? Karena dia tidak disuruh untuk mengambil apapun dari sana. Namun justru Tegan jelas saat itu membuka sebuah brankas yang berisikan surat penting dari pemerintah. Scene pun lantas berpindah, diketahui Wells telah menemukan sebuah barang bukti yang menunjukkan ada sidik jari TJ kembali. Tak lama setelah itu Jonathan lantas pergi menemui Mims yang diketahui telah menyelundupkan beberapa gepok dolar di kantornya. Lantas Mims pun mengatakan kalau uang-uang tersebut adalah hasil dari sedekah jariah perusahaan Hubert yang dititipkan pada Mims. Namun anehnya Mims tak ingin mengangkat hal tersebut ke media berita. Lantaran hal itu takut menjadi fitnah masyarakat. Setelah perdebatan tadi, Mims pun kembali ke rumahnya. Di sana terlihat Mims langsung membuatkan makanan untuk sang istri yang memiliki penyakit kanker stadium akhir. Apa mungkin uang-uang tersebut Mims sengaja gelapkan untuk pengobatan istrinya? Kembali pada Hubert yang sedang berada di kantor pusat. Dia terlihat sangat stres kali ini lantaran perampokan demi perampokan terus terjadi di banknya. Di sisi lain, Wells terlihat sedang menemui seorang wartawan yang akan FBI jadikan sebagai senjata. Pasalnya, jika berita kebenaran berhasil FBI belokkan, mungkin para perampok atau dalang di balik semua ini akan menunjukkan reaksi yang bisa menarik dalang perampokan memperlihatkan batang hidungnya. Sedangkan Jonathan sendiri lagi-lagi terlihat sedang melamun di kafe yang sama dengan gelas wine yang tidak pernah dia minum. Lalu tak lama Stock pun datang untuk sekedar memberikan pencerahan pada Jonathan terkait kasus ini. Lantas pada keesokan harinya, Jonathan dan Stock pergi ke pemakaman Dagley. Hal itu dilakukan untuk melihat siapa saja orang-orang yang datang ke sana. Lantas mereka pun mendapatkan satu orang yang dicurigai sebagai dalangnya, yakni seorang pria bernama Cook. Dia adalah seorang senator di pemerintahan. Terlihat Hubert dan Cook sangat akrab. Dan Jonathan menyangka kalau keduanya sedang melakukan pertemuan secara diam-diam.
Sedangkan Wells dan Mims sendiri, mereka saling bertukar informasi mengenai kasus perampokan ini. Ternyata Mims telah melakukan investigasi terhadap kasus perampokan sejak lama. Dan sampai situ, mereka juga menemukan salah satu wartawan yang diketahui ada di dekat TKP dan telah mencatat plat nomor mobil para perampok ketika hendak cabut dari bank. Berpindah pada Jonathan dan agen FBI lainnya. Diketahui kalau Dudley ternyata seorang mantan pasukan khusus militer yang kala itu satu tim bersama TJ. Lantas tak lama, Jonathan mendapatkan lagi sebuah kiriman. Isinya adalah beberapa foto Hubert dan Cook sedang berciuman. Sementara itu terlihat agen Wells juga Mims kali ini sedang mengikuti kemana mobil para perampok bergerak. Mims juga telah mengirimkan orang untuk membuntuti mobil tersebut. Namun sejauh ini belum ada pergerakan apapun tentang mobil itu. Sedangkan di sisi lain terlihat Jonathan yang sedang melamun kencang di kamarnya, lengkap dengan anggur wine dan juga sepucuk pistol di meja. Namun tak lama, tiba-tiba terdengar suara seorang perampok dari belakang. Ternyata perampok tersebut menghubungi Jonathan secara personal lewat laptopnya. Di situ, perampok mengatakan kalau dirinya bisa saja membawa Jonathan ke ikan yang lebih besar, alias dalang dibalik semua ini. Sehingga rencana Jonathan ternyata membuahkan hasil dari mengangkat berita fitnah tersebut. Namun di samping hal tersebut, perampok juga menjelaskan kalau istri Jonathan yang terbunuh adalah ulah dari musuhnya dulu. Tentu saja orang tersebut sudah Jonathan berhasil masukkan ke dalam penjara. Lanjut pada keesokan harinya, setelah mendapatkan banyak informasi mengenai latar belakang perampokan yang rumit ini, Jonathan lantas dengan tegas berani mendatangi Hubert yang sedang berada di kantornya. Pada kesempatan tersebut, Jonathan secara belak-belakan mengatakan kalau dia curiga jika dalang dari semua ini adalah Hubert sendiri. Jonathan berasumsi kalau Hubert hanya menginginkan jika kematian sang adik diberitakan sebagai seorang pahlawan, bukan sebagai pengkhianat negara. Karena pada saat kematian, Alex diketahui sempat melakukan hal di luar perintah atasannya. Tak lama setelah itu, Jonathan langsung diusir keluar dari kantor Hubert karena Hubert merasa diancam. Namun Jonathan kala itu tak bisa langsung menangkap Hubert karena bukti-buktinya belum kuat. Sementara itu terlihat para perampok sedang bersiap-siap untuk melakukan perampokan lagi. Nampak para perampok juga berhasil secara tersistematis alias profesional. Dan ternyata para perampok tersebut hendak menyerang langsung Bank Hubert yang ada di pusat, di mana Jonathan sedang berada di sana. Sontak ketika para perampok hendak menuruni balkon menggunakan tali, Jonathan tentu langsung melihat keberadaan mereka. Tentu saja aksi tembak-tembakan pun tak bisa terhindarkan. Dari keempat perampok yang ada, Jonathan beruntung bisa menembak salah satu dari mereka. Namun aksi tembak-tembakan itu terus berlangsung. Hubert juga berhasil Jonathan amankan. Akan tetapi saat para perampok dalam keadaan lengah dan tak sengaja menembak seorang petugas keamanan, di situ Jonathan muncul dan mereka pun saling mengancam satu sama lain. Beruntung, Jonathan juga berhasil mengetahui siapa bos dari mereka. Lalu dengan bijak, Jonathan pun lantas segera menyuruh para perampok itu untuk pergi. Singkat cerita, setelah para perampok kabur, polisi dan FBI pun kembali menjadi sorotan publik. Di tengah kota yang sedang diguyur hujan itu, Mims pun datang. Di situ juga Jonathan menyimpan kecurigaan kalau Mims mungkin salah satu perampoknya. Setelah olah TKP selesai, Jonathan kembali mengadakan rapat dengan para agen. Lantas diketahuilah kalau satu orang perampok yang berhasil dibunuh olehnya merupakan agen khusus militer, yang tentu sidik jari dan gigi gerahamnya telah dihilangkan, sehingga tidak diragukan lagi kalau dia adalah seorang agen khusus. Tak hanya itu, dari mayat tersebut pun muncullah nama Hutchinson dan Dudley, di mana mereka semua tergabung dalam tim yang sama di militer. Jonathan lantas memiliki kesimpulan baru kalau tim tersebut yang diketuai oleh TJ telah melakukan pembunuhan dan penculikan kepada Alex alias adik dari Hubert. Namun belum selesai rapat dengan para agen, tiba-tiba seorang agen lain memberitahu kalau Hubert telah dikeluarkan dari ruang interogasi karena Cook datang ke sana untuk membebaskannya. Sementara itu, Wells dan Mims kali ini mulai melakukan pergerakan. Mereka mendatangi apartemen istri TJ. Lantas ketika hendak memasuki apartemen, terlihat seorang pria baru saja keluar dari tempat tersebut. Kemudian Wells dan Mims juga menemukan adanya beberapa gepok uang dolar tersimpan begitu saja. Diketahui itu dari seorang pria yang baru saja tadi keluar. Dia disinyalir adalah adik dari TJ. Lantas, Mims dan Wells pun berencana untuk mengikuti adik TJ itu lebih jauh.
Sedangkan di kantor Jonathan terlihat dirinya bersama Stock mendapatkan kembali sebuah kiriman berkas. Dan ketika dibuka, di dalamnya ternyata berisi semua data dan informasi penting milik Hubert. Berkas tersebut juga diketahui diambil dari brankas milik Hubert. Sehingga dapat disimpulkan kalau perampok ingin mengkambing hitamkan Hubert pada Jonathan. Lanjut, setelah berjalan-jalan lama, Wells kembali pada Jonathan dan melaporkan hasil investigasinya bersama Mims. Wells juga secara perlahan memberitahu Jonathan kalau dia adalah seorang bos yang bijak dalam menangani kasus ini. Sementara itu, Mims bersama rekannya terlihat sedang membuntuti adik TJ yang tak kunjung keluar dari rumahnya. Lantas, singkat cerita, Mims tiba-tiba keluar dari sebuah bar dan terlihat dalam keadaan mabuk berat. Lalu Wells tiba-tiba datang dan mengantar Mims ke rumahnya. Di situ Mims juga curhat kalau dirinya tengah dilanda stres karena belum bisa membawa istrinya pergi liburan sedangkan sang istri mengidap kanker. Sepulangnya ke rumah, Mims lantas menangis sejadi-jadinya karena hal tadi. Namun sang istri sendiri berkata sebaliknya. Dia bersabar dan tak ingin pergi kemana-mana. Lanjut, singkat cerita Jonathan kembali mendatangi seorang pria yang dulu pernah menjadi musuh bebuyutannya, alias telah membunuh sang istri. Sedangkan di sisi lain, informan dari Mims memberitahu kalau adik TJ mulai melakukan pergerakan. Adik TJ juga diketahui telah mengantongi sejumlah uang yang Mims telah cari selama ini. Sementara Jonathan, Wells, dan juga Stock sekarang tengah merencanakan penangkapan pada Hubert yang mereka yakini adalah dalang di balik semua kasus ini. Tak sampai situ ketika mereka sedang mencari tahu kemana Hubert pergi dan juga hendak mencegatnya di bandara, tiba-tiba agen Cash datang dan memberitahu kalau istri TJ akan manggung malam ini. Tentu itu adalah sebuah kesepakatan bagi mereka untuk bisa mengetahui apakah TJ akan hadir di sana. Karena selama ini sidik jari TJ ada di mana-mana. Singkat cerita, setelah istri TJ selesai bernyanyi, tiba-tiba Jonathan menemui salah seorang pria yang ternyata itu adalah TJ. Ternyata dugaan Jonathan selama ini benar jika TJ masih hidup. Sementara di waktu yang sama, Mims terlihat hendak pergi dari rumahnya. Dia mengatakan pada sang istri kalau Mims harus melakukan hal ini. Wells dan Stock juga segera bergerak untuk menangkap Hubert. Sedangkan Jonathan kini dia lanjut menginterogasi TJ dan hasilnya cukup membuat Jonathan puas. Karena TJ menceritakan bagaimana awal mula masalah ini terjadi. Saat itu, TJ bersama pasukannya ditugaskan untuk menangkap gembong narkoboy. Namun setelah ditelusuri, mayat-mayat yang telah mereka serang ternyata hanyalah segerombolan mahasiswa. Lantas tak lama kemudian tiba-tiba pasukan khusus lainnya muncul dan menyerang mereka secara brutal. Tentu pasukan TJ yang sedang dalam keadaan tak siap langsung dihabisi begitu saja. Dan tersisalah TJ sendiri. Sehingga TJ pun mengetahui kalau dirinya telah dijebak oleh sang atasan. Sementara itu, dua anak buah dari Mims ternyata sedang bergerak untuk mengambil uang-uang yang digelapkan itu. Namun Mims sendiri justru malah memutuskan keluar dari operasi tersebut. Sehingga polisi kemudian menyergap dua anak buah Mims yang disinyalir adalah anggota dari perampokan bank selama ini. Namun Mims sendiri ternyata mendatangi kantor Jonathan. Tentu Jonathan langsung menyangka kalau Mims adalah satu dari 3 perampok yang tersisa. Namun Mims juga menyatakan jika dirinya juga telah dijebak oleh Hubert. Sehingga Mims akan membantu Jonathan kali ini. Di situ Jonathan juga baru saja diberitahu kalau agen Wells ternyata merupakan mantan pasukan khusus yang dikirim untuk menyerang pasukan TJ. Di samping itu terlihat ikhtiar Wells dan Stock dalam menangkap Hubert sayangnya harus gagal. Tentu Jonathan segera mendatangi Stock dan Wells karena pasti Stock akan diserang habis-habisan. Dugaan itu pun benar karena Stock sendiri terlihat dikepung oleh Wells dan juga 2 orang temannya. Lantas sesampainya Jonathan di TKP, Wells sudah lebih dulu cabut meninggalkan Stock. Sementara Mims sendiri dia mendatangi sebuah terowongan tua di mana Wells sudah berada di sana dan hendak pergi. Namun karena Mims bersikeras untuk menahan Wells, Wells pun harus menembak mati Mims. Pada keesokan harinya Jonathan lantas diberitahu oleh Stock kalau Hubert melarikan diri ke negara Meksiko. Sehingga Jonathan pun memutuskan mengejarnya ke sana. Singkat cerita, setibanya di sebuah kafe di Meksiko, Jonathan pun bertemu kembali dengan Wells. Di sana Jonathan tentu telah kecewa kepada Wells. Namun karena mengetahui Wells sekarang adalah pasukan khusus tanpa tuan, sehingga Jonathan pun bersedia untuk menerimanya kembali sebagai agen FBI. Dan setelah itu, di akhir cerita, Jonathan menghampiri Hubert yang ada di meja sebelahnya. Awalnya dia bersikap sebagai seorang teman.
Namun tiba-tiba Jonathan mengambil garpu dan langsung menusukkannya ke arah Hubert hingga dia mati di tempat.